nyebrang ini. Laut jauh. Aduh. Ini kita di pantai. Edun Waduh, telur Allah, ngena pisan ya. Tuh pakai arang kayak lauk tuh. Lauknya liwat, ini tak liwat. Biru asin. Nah, ini tenda tuh, serudak. Tenda kan. Tenda. Ayo tuh nih. Ayo. Kita Si laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Tadabur Alam ya. Ini episode kelima. Kita mencoba ke Pantai Cijeruk Indah yang ada di sekitar Garut Selatan ya, tepatnya di daerah Pamengpeuk ya, pesannya lagi Sancang nih, di wilayah hutan Sancang. Nah, kita rencananya ini berangkat tanggal 16 dan ternyata terlaksana tanggal 16. Kita titik kumpulnya di pom bensin Soreang dan kita istirahat di Ciwidey dulu di warung Teh Cici ya. Dan sudah dari warung Teh Cici sambil menunggu rekan yang lain, kita ini langsung menuju ke Ranca Bali Naringo. Nah, ini kita berangkatnya lewat Naringo, sedangkan terpulangnya lewat Cisewu. Dan biasa ini lewat jalan Ranca Bali yang begitu indahnya ya. Kalau lewat sini saya nggak bosan-bosan ya. Dari mulai pertama kali ini tahun 90-an cuma jalannya butut batu berbatu ini. Jalan perkebunan batunya segede orok kalau diceritain anak orang Sundaman. Tapi kembali lagi tahun 2000, wah ini saking nikungnya enak gayanya. Aduh ampun ini. Kembali tahun 2014 saya kesini, jalannya udah mulus seperti ini. Cuman satu jalannya masih provinsi ya. Waktu itu zaman gubernur akhir. Sekarang jalannya udah mulus di era KDM ini dan jadikan nasional nih tahun 2000 berapa nih? 2023 2022 nih jalan jadi nasional ini. Begitu mulus dan enak sekali pokoknya. Ini surganya peturing di sekitar Jawa Barat di sini ya. Dan banyak juga nih saya lihat plat B ya, dan dari Jakarta lewat sini. Ini kayak sirkuit aja, nikung-nikungnya banyak yang cornering juga. Waduh itu ampun sih itu. Ya ginilah suasananya. Dulu mah jalannya masih sepi nih ya, 2014 lewat sini mulus tapi sepi. Jam 12 siang itu kayak jam berapa gitu masih sepi. Sekarang udah ramai sekali, banyak yang selfie dan juga ada fotografi jalanan. Kita tinggal pantau di Instagram mereka setiap sedia ada foto-foto kita ya. Inilah keadaan kesaduan di Ranca Bali. Oke, kita lanjut ya. Keseruannya gimana? Go.
wih jalannya. Aduh nih. Kalau lagi masih muda ini nikung-nikung enak sekali. Cuman ini bapak-bapak ini usianya udah 55 tahun ke atas. Jadi alon-alon itu si Kang ini juga pakai beat. Karena di rumah ada Versys ya Kawasaki. Cuman katanya sendiri enak pakai ini beat aja. Wah pokoknya ini jalan memang terindah bagi saya ya, gitu yang lainnya. Tapi dilihat daripada animo gitu ya para peturing ini kayaknya menikmati sekali kalau jalan sini ya. Bagaimana tidak jalan nikung bulak belok begini, sadunya lihat tua pemandangannya indah sekali. Kakinya sampai turun ini gaya aja. Udah aki-aki gaya aja nih. Tanjakan 1000. Itu apa pinggirnya kebon teh ya. Cuman itu ada gambung-gambung dikit ya kebon tehnya. Ini masuk PTP 8 gitu ya kalau nggak salah. Masih ini di turunan, kalau dulu ini sebutnya turunan tanjakan 1000 ya, tanjakan 1000 atau disebut juga kelok 1000. Ini emang ini sadu sekali jalannya, menikung L ya, karena ada tapak kuda juga. Tikung tapak kuda maksudnya. Oh wes ini kalau motornya bagus, banyak soft compound ini bisa nikung-nikung ini. Corneringan kata anak muda sekarang. Tapi kita safety riding aja nih ya. Oh ini belokan ini, ini belokannya syahdu sekali, kayak gimana gitu. Kayak di sirkuit Silverstone. Ini emang benar-benar syahdu nih. Di udaranya segar, pemandangannya indah. Wah udah komplit. Yuk kita ikuti lagi. Makan perut ini, makan perut itu rotinya saya tuh masih gitu. Nah di depan terlihat warung nasi perut ya. Ini sudah sejak lama ya, saya lihat ini 2014 lewat sini sudah ada ya, terus cuman dulu nggak serame sekarang ya. Di sebelahnya itu ada masjid, musola, airnya bening dan dingin. Saya dulu mampir ke situ, lumayan bisa untuk istirahat juga sebentar. Masih mau mendekati perbatasan ini, masih di turunan tanjakan 1000. Sebentar lagi mendekati perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur. Mana di film teh? Suasananya syahdu ini, kalau dari atas kelihatan, dari atas awan ya. Jawa Barat ini indah kata Pak Dedi mah. Jawa Barat diciptakan ketika Tuhan tersenyum. Ya, sudah China di mana-mana, Hararejo, indah sekali lah gitu. Dan sebagainya. Bro dicuru, bro dipantau, nelayan di tengah masih sudah tidak ada sinyal. Telepon. Tuh lah tuh. Ini perbatasan. Ambil kiri, terus masuk kanan.
Ambil kanan masuk kiri. Ini ambil kiri. Masuk kanan. Perbatasan. Kita masuk di Anjur. Nah ini masuk perbatasan Gapura ya. Ini masuk hutan. Gapurnya masih Gapura lama Jawa Barat. Katanya mau dirubah oleh KDM bernuansa adat Sunda. Ini kita memasuki leweng. Ini lewengnya bukan leweng gonggong Simagonggong ya, atau leweng Geredegan, tapi ini lewengnya tanamannya tanaman sejenis, sepertinya ini milik perhutani, dan tanamannya tanaman apa, tanaman ekonomi gitu ya, nggak tahu jenis apa. Banyak warung-warung di sini dari dulu juga. Jadi setelah saya tahu 2014 sih jalannya aman ya. Warung malam-malam pun 24 jam buka, kalaupun itu bisa diketrok. Nah ini sebelah kiri lumayan juga rumah makannya ya. Warung nasi biasa ciri khas Pasundan gitu ya, ayam goreng, lalapan, sama sambal. Nah, ini dulu mah katanya di sini banyak begal sebelum jalannya bagus, tapi alhamdulillah pernah ngobrol sama malam-malam di sini sama yang lewat, biasa rutin katanya lewat sini karena mereka beli barang-barang ke Bandung, ke Soreang, terus dijual di daerah Naringo. Jalannya sehat sekali, ini ada drainasenya, udah mantap ini jalannya. Insya Allah ini kelihatannya nggak akan tergerus karena drainasenya bagus ya, tapi kalau malam lumayan agak seru gitu kalau sendirian ya. Nah ini tikungan tapal kuda ya, ini benar-benar beloknya kayak tapal kuda. Kita berhenti dulu, kita lihat yang lainnya. Nah tunggu yang lainnya. Ini Kang Andri nih ya, pelan-pelan. Nah ini Kang Sukamto udah bagus nih, ambil jalan luar dulu, masuk tikungan ke dalam ya, bagus. Di briefing dulu tadi. Nah, kita jalan lagi. Saya pakai mobil nih lumayan, harus hati-hati, tekor dulu. 2014 itu pakai Zebra 1000 ya, bayangin 1000 cc. Pas berangkatnya arah ke Jayanti nangis-nangis pas mikir di laut ini bisa naik aja nih mobil gitu ya. Mobil 1000 cc bermuatan 8 orang waktu itu, ternyata bisa naik juga. Jadi ya kita harus pandai-pandai aja ya mengatur giginya ya. Oh ini masih sadu sekali, banyak pohon ceruluk ya, atau bahan kolang kaleng, buah kolang kaleng, ini kolang kaling. Kita berhenti lagi, mana yang trail itu nggak muncul-muncul, kita tunggu si trail nih Kang Fitra. Udah lewat ternyata ya. Kita ulangi lagi jalan di tapal kuda ini ya, masuk. Di depannya ada kampung Bali Gede ya, desa Bali Gede. Di situ juga ada desa adat ya, kampung adat Midwana. Saya juga belum pernah ke sana, cuman penasaran dari dulu, belum masuk ke kampung adat itu. Kemarin kalau nggak salah dikunjungi oleh KDM, ada di channelnya saya lihat ya, katanya mau ditata, cuman mungkin waktunya juga harus bertahap ya, diatur. Masih nikung juga ini. Aduh ini ampun nih. Aki-aki banyak gaya. Ya kita jalan lagi. Ini udah turunan memasuki lembah Naringul ya. Barusan lewat warung nasi Panorama,
Itu warung nasi udah kita bahas warung nasi panorama di YouTube channel Dimitri Sobirin, bisa Anda lihat di list video kami ya. Jadi di sini harus hati-hati, terutama mobil ya, pengendara mobil harus hati-hati, apalagi yang matic. Motor matic juga gitu ya, harus gantian rem depan belakang seperti saya pakai nih. Rem depan belakang ini lagi padat ramai ya, hari Sabtu. Ini belokannya tajam sekali, modul lagi. Nah di ujung sana itu banyak yang celaka ya. Tapi sekarang kalau nggak salah itu dikasih bantalan ini hari Sabtu ya, tanggal 16. Karena mungkin banyak yang celaka, jadi harus ditambah pengamanannya, bisa jadi sama bantalan atau apa lagi, bisa pakai ban gitu. Yang mudah-mudahan jadi peringatan, harus hati-hati lewat sini bagi rekan-rekan yang mau ke Naringgul ya. Kosong. Titik ini saya dulu pakai Sabre, emang gigi 1 di rem juga masih agak nyelonong ya, jadi harus hati-hati sekali. Turunan pasti gigi 1. Dan kalau padat ini yang turun jangan nyalip ya. Kalau yang turun ini motor karena kosong nyalip ini, jadi ikuti trail. Karena kalau yang naik itu diutamakan ya, kalau yang naik diutamakan karena dia lagi maksimal tenaganya. Kalau ngeden di jalan ditanjakan, bisa kemungkinan dia gagal nanjak karena harus berhenti ditanjakan. Jadi berhenti, go-nya itu stop and go-nya agak kesulitan kalau ditanjakan. Jadi kalau bisa mah utamakan yang lagi nanjak, kita jangan nyelip. Memang peraturan undang-undang lalu lintasnya begitu, ada di pasal 111 kalau nggak salah ya, di ayat 11, pasalnya pasal berapa lupa lagi saya. Jadi utamakanlah yang menanjak, jangan dipepetkan. Kadang-kadang yang ngajak dipepetkan itu kasihan ya. Kini kita udah di jalan raya ya, melipir pantai di pantai selatan. Ini udah lewat Pantai Jayanti sampai ini menuju ke Rancabuaya, jalannya lurus ya. Biasanya anak-anak ini ngebut di sini, tapi kita santai aja, cuma lari 50 ya, jadi kilometer 50. Nah sesuai schedule tadi tuh ngisi di Soekarno-Hatta Bandung full ya, kalau matic full 3,5 sampai 4 liter full, dan itu cukup sampai Pantai Jayanti, diisi full lagi ya. Di pom bensin Jayanti ada, terus kita jalan lagi nih. Ada juga di pom bensin Rancabuaya ya, tapi udah cukup. Kalau ngisi di Ciwidey itu lama ngantrinya, makanya di ini aja langsung di sampai Pantai Jayanti udah cukup. Akhirnya sampai juga ya. Tadi sudah lewat Pantai Rancabuaya, Pantai Santolo, dan Pantai Sanggelang. Ini di perkebunan Miramare. Kita masuk gerbang ke Pantai Cijeruk Indah. Jalannya lebar, gerbangnya cuman jelek nih ya. Di depan ada warung ikan ya,
ikan segar ini dibekukan. Nah, kita beli dulu di sini karena kita mau bakar-bakar malam, bercamping di sana. Malamnya kita bakar ikan. Mungkin sore ini langsung bakar ikan ya, makan malam di sana, ngelewat di sana. Ya, kita turun dulu beberapa menit, kita pilih-pilih, harganya bervariasi ya. Nah, kita udah jalan lagi. Jalannya dicor ya. Yuk, kita jalan lagi. Nah, itu ada masjid sebelah kanannya bagi mereka yang mau sholat dulu ya. Ini sholat asar atau sholat duhur. Silakan ya, sebelum masuki kawasan pantai Curug Indah, ada baiknya yang belum sholat dulu. Agak ekstrim. Ini kita di karcis ya. Karcis masuknya Rp5.000. Murah meriah ya untuk pantai yang indah.